Oke, Aries, selebihnya cek di kolom deskripsi dan mohon apalagi bagi yang tidak tahu saya, cek kolom deskripsi, baca baik-baik keuntungan membership apa, saya seperti apa, channel ini seperti apa. Jadi semua ada di sana, jadi nggak usah saya menjelaskan dan lain sebagainya, komen seperti ini dan komen seperti itu, membership itu keuntungannya bagaimana, jadi kelar sudah, oke? Aries akhirnya. 5 pedang, ada yang tersiksa, ada yang memendam sesuatu juga, ada yang dipaksa belajar untuk menerima sesuatu juga gitu loh, ada yang beradaptasi dengan sesuatu yang di satu sisi ya sudahlah mau bagaimana lagi, di satu sisi ya sebenarnya menolak kalau ada pilihan lain ya lebih baik nggak milih yang ini gitu loh. Libra, Aquarius sama Gemini di sini uh, ada beberapa orang, hati-hati ya teman, rasa musuh itu banyak di mana-mana. Bisalah kadang lu terima atau oke terhadap apa yang mereka lakuin, apa yang mereka bilang, apa yang mereka sebar tentang lu gitu ya. Tapi di satu waktu ya lu tahu sendiri lah batasannya, kalau keterlaluan ya bagaimana ya. Ada fitnah terhadap diri lu, hati-hati teman, rasa musuh tadi gitu ya. Karena yang gue lihat sih ini bukan orang baru ya. Si Aries tahu atau orang yang berkaitan sama Aries. Nah, dan beberapa di sini yang gue lihat ada beberapa yang kayak perang urat saraf ya, entah Aries atau orang berkaitan sama Aries ini saling menyebar kebencian dan berita-berita yang gak benar atau berita bohong. Jadi hati-hati saja karena gue ini termasuk orang yang menentang hal-hal kayak gitu ya, karena gimana ya, ejek sana ejek sini itu apa sih hasilnya gitu loh, walaupun ada kemenangan, nah kan gue benar itu trofinya apa gitu loh, hanya karena ingin diakui kah, diakuin beberapa pihak kalau lah kan lu benar gitu ya, in the end dapatnya apa, karena rekening bank juga nggak akan bertambah juga, nggak akan berkurang juga, jadi sebenarnya sama aja gitu loh. Semua sekarang harus pakai logika ya, jangan mengedepankan perasaan dulu gitu loh, karena emosi ujung-ujungnya apa gitu dapatnya gitu ya, saling melempar emosi, saling melempar rasa nggak suka gitu, aduh gue juga bingung gitu dapatnya dan arahnya kemana gitu ya. Oke lah, semoga bisa dimaknai dengan baik gitu ya. Karma bekerja cepat atau lambat nggak akan salah alamat, itu aja keyakinan gue. Ada 6 koin di sini yang bagi Aries yang udah berusaha gitu ya. Ada warisan di sini yang gue lihat, ada amplop, ada rezeki yang nggak terduga, ada rezeki yang sudah diduga tapi tak terduga. Intinya kadang ya setengah menggarap, setengah nggak menggarap gitu. Lo mendapatkan gitu ya, ada hadiah di sini, ada yang menang lotre juga gue lihat gitu ya, jackpot dan lain sebagainya. Apapun yang bermakna hadiah-hadiah ini ada hibah. Sesuatu yang berkaitan dengan entah rezeki yang tertunda di masa lalu, ada yang tiba-tiba mengembalikan, ini juga ada yang gue lihat ya. Ada utang yang terbayar juga walaupun nggak semuanya juga, dan bikin lu seneng gitu loh, ada reward ya, ada bonus ya, dari hadiah dari apa yang lu udah lakukan, usaha kerja keras yang udah lakukan gitu ya, bonus-bonus ada 6 koin di sini, Capricorn, Taurus sama Virgo. Intinya sih hati-hati aja kembali lagi karena ada 5 pedang di sini, ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan tapi memperoleh sesuatu dari yang tidak baik tersebut, hati-hati. Ada cerita banyak di sana gitu ya. Bagi yang urusan negatif saya nggak ikutan, tetap saya tekankan gitu, tolong cepat sadar, tolong cepat berubah gitu ya. Diingat negatifnya gitu aja. Kalau gue nggak mau ya, karena nggak cuma ke gue yang gue pikirkan gitu loh, tapi ke orang lain, entah itu ke apa namanya, ke anjing gue, atau itu ke anak-anak gue, ke suami gue, ke keluarga, ke orang-orang yang gue sayang, gue lebih baik enggak dah. Jadi kalau mendapatkan sesuatu dari hal yang jelek itu, tolong dipahami segera, ya nggak tahu gimana lu menghentikannya gitu loh, karena ceritanya yang nyampe di gue banyak gitu ya. Nggak kelar nih bacaan 5 tahun ini. Oke, ada 9 pedang di sini, tadi udah gue bilang, entah kenapa ada kebahagiaan tersebut disambut dengan ketidakkebahagiaan gitu loh. Kayaknya apa yang lo dapatkan itu cepat keluar, cepat habis ya, cepat nggak enaknya, cepat ada negatifnya gitu.
sesuatu hal yang lo dapatkan tuh berbuah, ya itu kembali lagi ya, gua tadi ngomong karma. 9 pedang di sini Libra, Gemini sama Aquarius. Kenaikannya dari 5 pedang ke 9 pedang ini signifikannya adalah signifikan penderitaannya. Jadi ada sesuatu hal yang membuat lu tidak enak yang harus lu lalui gitu ya. Hasil yang lu dapetin gitu dari sesuatu yang memang tidak seharusnya lu dapatkan gitu. Kesenangan sesuatu yang fana. Semua di dunia ini fana ya. Kebahagiaan fana, kejelekan pun fana, kenegatifan fana, kepositifan pun fana. Jadi bagaimana lu memaknainya agar impact-nya ke lu itu lebih baik ya. Fananya itu bukan ke arah negatif. Jadi semua yang lu tarik, semua yang lu hasilkan, semua yang lu simpan itu maknanya ke arah positif. Jadi jangan sampai ada kesedihan lagi yang membuat lu itu kok begini lagi, ya kok kayak begini lagi gitu. Gua capek begini terus. Yang gua bisa bilang sekarang di sini, yang harus lu lalui harus lu lalui. Dipahami aja kalau memang nggak baik, tolong ya itu dihentikan. Dan bagaimanapun sulitnya, lu harus mulai, lu harus tata lagi dengan hal yang positif. Kalau ke gua nggak enak gitu ya. Aduh, gua lempar-lempar ke kenyataan dah. Oke, ada the world di sini empat elemen ada semua ya, nggak perlu gua ngomongkan semua zodiak ya. Di sini the world ini kartunya dunia, sesuatu itu sudah berada semua dari major arcana, dari kartu tarot yang maknanya itu mencakup elemen kehidupan yang lebih besar, itu semua ada di sini. Jadi semua sudah selesai. Kartunya the world itu sudah akhirnya kartu untuk major arcana ya, untuk kehidupan yang lebih um, untuk level kehidupan yang lebih besar. Jadi di sini bukan mengarah ke kehidupan sehari-hari lagi, jadi impact-nya sudah bisa ke elu. Nah ini kartu terakhir, ada sesuatu yang diminta untuk berhenti. Dan tenang saja, ada beberapa Aries, nggak semua Aries ya, sesuatu yang membuat lu itu paham, membuat lu sakit hati, yang membuat lu terpuruk atau menderita dan sebagainya, itu sudah berhenti. Banyak dari Aries yang sudah melalui penderitaan hidup, banyak dari Aries yang sudah menyudahi banyak hal, yang ingin melangkah ke sesuatu yang lebih baru juga yang gue lihat. Ada juga beberapa Aries yang sudah tahu, oh hal ini sudah tidak harus dilakukan lagi, maka sudah berhenti. Ada Aries yang sudah sudah mulai melihat hasilnya dari apa yang mereka udah lakukan dari kemarin-kemarin, itu mencoba perubahan yang pasti, yang positif gitu ya. Yang iya, yang bukan minus lah, semua hal yang tidak negatif, yang bukan hal jelek lah. Berusaha untuk membuat impact-nya itu lebih bagus ke depan, pengaruhnya lebih bagus ke depan. Ada 8 tongkat, ini sekali lagi bagus, ada beberapa Aries, tidak semua Aries ya, Leo, Sagittarius sama Aries di sini energi lu sendiri karena ini 8 tongkat. Ada yang berniat pindah tempat, ada yang berniat pindah pekerjaan, ada yang sudah bahkan pindah dan OTW untuk mengubah nasibnya, untuk mengubah hidupnya ke arah yang jelas lebih baik lah ya. Ini juga ada perjalanan ke luar negeri juga, ada yang berkenalan dengan orang yang jauh juga, ada yang intensitas pekerjaan juga, investasi juga gue lihat ya. Pembukaan rekening juga gue lihat gitu. Sudah mau menekuni hal atau pekerjaan di bidang yang baru juga gue lihat. Hati-hati banget, gue minta hal kecil tolong diperhatikan, entah itu kontrak sebelum lu tanda tangan, sebelum lu setuju, sebelum lu jalan lebih jauh, sebelum lu mencoba untuk menekuni hal itu lebih jauh gitu ya. Jadi plus minusnya benar-benar ditimbang. Karena ini cepat banget gitu ya, teks, telepon, komunikasi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbaiki cepat banget di sini. Impact itu bukan impact, jalannya, progresnya itu cepat banget ya, kemajuannya cepat banget, steps-nya, langkah-langkahnya cepat banget. Jadi ada kemungkinan terlupa 1-2 hal yang esensial, yang krusial, maksudnya yang penting nggak penting ya, tapi penting di masa depan. Jadi biar lu tuh nggak menyesal di depan, ya kok gua kelewatan satu hal yang
ternyata gua nggak lihat atau ternyata gua nggak pandang penting pada waktu itu. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil tersebut jangan sampai terlewat. Oke, next ada 3 tongkat di sini, Leo, Sagittarius sama Aries. Energi lu sendiri sedikit, Leo. Yang gua lihat di sini menatap masa depan. Benar-benar Aries dari keterpurukan itu menatap masa depan ya. Ini benar-benar Aries ini menata, benar-benar menunggu, melihat celah apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia kerjakan. Ada beberapa Aries yang menunggu dan cenderung menunggu, ini hati-hati karena bisa membuat stuck, karena bisa membuat kemalasan diri semakin bertambah ya. Menunda, menunda, dan menunda. Jangan sampai menjadi pasif, lebih baik proaktif menjemput bola, menciptakan sesuatu. Kalau tidak ada kesempatan, bagaimana menciptakan kesempatan? Kalau nggak ada pintu terbuka, ya bagaimana caranya mendobrak pintu atau membuat pintu yang baru? Bagaimanapun kesempatan itu diciptakan buat diri lu sendiri agar lu itu ya nggak menyesal di akhirnya, agar lu sendiri itu nggak terlihat kayak ngebuang waktu banget gitu ya, capek dengan diri lu sendiri ya, intinya kok gue begini-begini amat. Sampai saat ini ya biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada yang uh, bisa gue banggain di diri gue sendiri. Jangan sampai ada hal-hal seperti itu di diri para Ariesnya. Oke, ada The High Priestess di sini, Capricorn, Virgo, sama Taurus gitu ya. Energi tanah semua di sini ya. Jadi sedikit Virgo di sini. Jadi kalau lo memang berusaha untuk maju ke depan, tetaplah diingat ya. Kemarin-kemarin lu berjuangnya tuh bagaimana? Siapa yang ada di sana buat lu gitu loh. Karena di sini orang mulai ngelihat lu. Orang benar-benar apa namanya, memandang lu itu sebagai orang yang tahu, orang yang serba bisa, orang yang udah mateng, orang yang udah dewasa gitu loh. Nah, jangan sampai kembali lagi karena tadi yang gue lihat ada teman rasa musuh ini ya. Jangan sampai lu dimanfaatin lagi karena orang udah tahu lu bisa, lu mampu gitu ya. Dan lu kadang-kadang itu kayak yang nggak sadar gitu loh, dimanfaatin lagi gitu ya dalam tanda kutip. Orang ngambil kesempatan lagi di diri lu, oh ngelihat lu mampu, ngelihat lu bisa, akhirnya orang deket sama lu diterima gitu aja ya, tanpa ngelihat yang kemarin-kemarin dirugikan seperti apa, yang kemarin-kemarin cuma lu yang berusaha dengan diri lu sendiri gitu loh. Apa yang lu ingini pelan-pelan ini ada ini ya di masa depan yang gua lihat ya, tapi ya itu maintainnya itu harus benar-benar hati-hati. Jangan terlalu terburu nafsu yang sehingga lu itu ngelewatin hal-hal yang seharusnya lu perhatikan. Jadi hati-hati bener, itu aja, waspada memasukkan orang di circle lu gitu ya, ngomong itu di hati-hati gitu ya, jangan terlalu yang sesumbar, jangan terlalu gegabah, jangan yang terlalu direm gitu lah, jangan terlalu yang semua itu diutarakan, semua itu diungkapkan gitu ya. Lebih baik bermain pintar mulai dari sekarang, jangan sampai memandang setiap orang itu baik ke gua. Jadi rasa curiga itu harus tetap ada. Ada The Fool di sini, dilihat, yang gue lihat The Fool ini keseluruhan kartunya ini lebih ke arah masa depan daripada ke hati. Yang gue lihat Aries ya, lebih ke arah masa depan, lebih membangun dinasti. Yang gue lihat di sini, The Fool di sini ada yang berkaitan sama Aquarius, lu diminta, dituntut untuk benar-benar semuanya baru, ya, baru. Jangan sampai orang-orang lama, apalagi hal-hal yang jelek lama, hal-hal negatif yang maknanya lama, yang lalu dimasukkan lagi ke perjuangan lu, ke steps, ke progres lu, ke langkah-langkah lu, ke hal yang baik lu di masa sekarang untuk masa depan lu, jangan. Yang nggak bisa berapa banyak pun uang yang lu punya, yang nggak bisa lu beli adalah waktu. Yang nggak bisa lu beli adalah kesetiaan, itu sudah jelas. Kalau orang itu setia, ya setia aja sama lu. Orang baik, ya baik aja sama lu tanpa memandang lu punya apa. Ya, dituntut lu benar-benar menjadi gelas yang kosong, benar-benar belajar dari awal. Manusia ini seperti ini, orang ini seperti ini, uang ini seperti ini, keadaan menuntut gua ini seperti ini. Hal-hal semuanya lu harus pelajari. Lu harus kosongkan pikiran, kosongkan diri, belajar dari apa lagi. Menempa diri lu sendiri untuk lebih baik. Oh, gua nggak bisa seperti ini. Gua nggak bisa melulu menganggap orang, oh baik ke gua. Oh, nggak bisa. Gua ini membiarkan diri gua sendiri diinjak-injak gitu hanya karena orang ini sudah seperti ini ke gua. Realistis ya, jangan pakai emosi. Ingat lu tuh Aries pertama kali lahir 12 zodiak, lu sangat babynya. Udah babynya, udah bayinya, udah pertama kali ya, masih belajar dalam segi apapun gitu.
Jadi lu benar-benar dituntut untuk memperbarui semuanya, baru dan semuanya. Jangan terlalu yang katakanlah terdorong emosi untuk apapun. Ingat, Aries itu jeleknya doer, dia itu bertindak duluan, mikir belakangan. Jadi kita sebagai zodiak tidak ada menang namanya mana zodiak terbaik, mana zodiak terjelek. Gua nggak ada seperti itu. Bagi gua adalah kita harus merangkul kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Kelemahan gua paham. Kelebihan gua paham. Nah, kelemahan gua nggak mau terlalu yang down di dalamnya, nggak mau ketarik di dalamnya terlalu dalam. Nah, gue harap lu seperti itu. 3 kartu terakhir yang gue tarik ada Siren, lu harus waspada ya, ada tanda-tanda. Sudah, lu harus waspada. Lu punya arus bagaimana, lu nggak punya arus gimana gitu loh. Level kepercayaan lu, level lu ngomong, level lu bertindak harus benar-benar dikontrol. Harus benar-benar ada tanda-tandanya sendiri. Ini gua maju, oh ngomongnya ke orang ini harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak perlu semuanya itu dikeluarkan, tidak perlu semuanya itu dilemparkan ke ranah publik dan ke ranah umum gitu ya. Hati-hati, ada yang berkaitan dengan orang yang tidak setia di sini. Saya tidak mau menerjemahkan the whore, nanti ada sesuatu yang begitulah whatever lah ya dengan orang-orang level rendahan macam kayak gitu. Hati-hati, ada yang berkaitan dengan banyak orang, banyak lingkungan, seseorang yang muka dua, ada juga yang sedang berkenalan atau didekati dengan katakanlah dengan mental yang tidak setia, yang intinya kalau ada uang ya gua sayang sama lu gitu ya, intinya seperti itu. Hati-hati di depan karena memang di sini visualisasi ini bisa deceiving ya, bisa memperalat kita, bisa menipu kita gitu loh. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Hati-hati saja. Oke, ada di Demons, ya ada iblis di sini bolak-balik. Kok ada yang jatuh ke lubang yang sama lagi, ada beberapa area yang jatuh ke lubang yang sama lagi, di hati-hati sendiri dong ya. Sudah ada tanda-tandanya, benar-benar pelan-pelan, benar-benar waspada, apalagi itu yang maknanya itu satu hubungan, percintaan, perasaan, emosi, dan lain sebagainya. Jadi yang lu tanam untuk empire lu sendiri, untuk membangun dinasti lu sendiri itu agar benar-benar terwujud 100%. Oke. Jadi nggak yang kayak mixed up gitu ya, tercampur. Waduh, gua rusak gara-gara satu orang ini, gua rusak hidup gua rusak gara-gara ini. Jadi jangan lagi kembali lagi ke hal-hal yang seperti itu. Oke. Thank you Aries.